Siapa di antara kalian yang di sini pecinta Korea? Angkat tangan, ngaku kalian semua ya. Yang sukanya drakor-drakoran. Nah, meskipun di Ngelantur kita jarang ya untuk ngebahas film-film Korea atau drakor-drakor gitu. Tapi kalian semua tahu kan, industri perfilman Korea yang kalian lihat sekarang ini yang suksesnya luar biasa, apalagi dalam Indonesia gitu ya. Itu nggak kayak gini di zaman dulu tuh, beda banget Korea. Dan tentunya banyak banget kejadian demi kejadian yang mempengaruhi industri perfilman Korea sampai bisa jadi kayak sekarang gitu. Banyak banget. Mulai dari adanya film Jurassic Park yang mulai membuat Korea membuka mata. Anjir, kok film Jurassic Park bisa seperti ini? Mereka mulai melihat potensi industri perfilman Hollywood kok bisa kayak gini gitu ya. Nah, tapi tentunya di sini gue nggak bakal ngejelasin industri perfilman Korea sejarahnya seperti apa. Kalian bisa riset sendiri lah ya. Kalian bisa baca-baca sendiri artikelnya. Tapi yang pengen gue highlight di sini, yang pengen gue bahas adalah satu buah film yang bisa gue bilang kayak dia salah satu tonggak majunya industri perfilman Korea. Film ini adalah salah satu film yang memulai, ya salah satu dari sekian banyak ya, yang bisa memulai film Korea bisa sampai segila-gila ini gitu. Dan tentunya ini film buat gue kayak sakit jiwa, ngaco, sesat. Wah udah, waduh, aneh banget dah pokoknya dah. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen Old But Gold. Ya, buat kalian yang pertama kali baru join di segmennya Old But Gold yang Ngelantur, di sini kita akan membagikan film-film yang old tapi gold. Nah, maksudnya film yang berkelas gitu, meskipun udah filmnya jadul-jadul. Banyak banget kita udah bahas filmnya. Clockwork Orange, kita bahas Last Temptation of Christ, Seven Samurai, terakhir kemarin kita bahas Psycho 1960. Ya bisa dicek lah video-video dari Ngelantur. Tapi untuk yang kali ini, mungkin film yang bakal gue bahas itu nggak terlalu old amat ya. Ya karena ini film Korea ya. Korea kan masih baru-baru lah kebangkitan filmnya gitu. Jadi kalau masalah old, nggak terlalu old, tapi sudah bisa saya pastikan sangat-sangat gold. Gila, ini filmnya luar biasa, gokil abis. Banyak orang yang bilang film ini adalah film terbaik sepanjang masanya Korea Selatan. Ada yang udah bisa tebak film apa ini? Old Boy. Film tahun 2003 yang bahkan menurut Empire Magazine tuh dalam 100 film terbaik sepanjang masa di seluruh dunia ini masuk ke peringkat 18 kalau nggak salah ya. Karena memang ya kalau buat gue pribadi gue cukup tercengang, gue cukup kayak what the hell gitu loh abis nonton ini, karena plot twistnya lumayan dark, mengagetkan, membagongkan, bisa mampu membuat otak kalian jadi gila setelah menonton film ini. Oke, ini film karya Park Chan-wook yang memang sudah terkenal dengan trilogi Vengeance-nya, dimana trilogi ini cukup unik, nggak nyambung ceritanya, beda sama trilogi yang pada umumnya. Ini trilogi filmnya ya beda-beda, tapi punya tema yang sama, yaitu Vengeance. Ada Mr. Vengeance tahun 2002, yang kedua ada Old Boy, yang memang ini filmnya udah di remake juga di tahun 2013, yang meranin Josh Brolin, itu versi Hollywoodnya, tapi sampah banget kalau buat gue ya. Dan yang ketiga tentunya Sympathy for Lady Vengeance, ini film tahun 2005, dan memang yang paling ikonik dari trilogi ini ya si Old Boy ini. Oke, di sini gue bakal kasih tahu kalian ceritanya dulu seperti biasa kan, biar kalian dapat gambaran. Tapi kalau bisa sih kalian nonton dulu ya, biar lebih mantap dapetin experience-nya, baru kita bahas satu-satu di sini gitu. Tapi gak apa-apa kalau buat belum nonton ya, gue bakal kasih tahu gambaran cerita keseluruhannya seperti apa. Dan gue bakal bagi dua ya. Jadi mungkin di awal itu yang topik bagian pertama ini lebih ke pengenalan karakternya, ini kok kayak gini sih ceritanya, misteri yang dibangun seperti apa, baru nanti di bagian kedua menuju ke plot twistnya seperti apa. Oke, film ini menceritakan seseorang yang lagi mabok-mabokan, namanya Dae-soo ya, Dae-soo, diperankan sama the one and only Choi Min-sik nih, aktor Korea legend bos ya. Siapa yang nggak tahu kalau misalnya veteran-veteran perang dalam dunia perfilman Korea harus udah tahu gitu. Ya gue sebenarnya nggak terlalu sering-sering nonton film media, tapi at least gue tahu lah ya. Nah si Dae-soo ini yang lagi mabok-mabokan, tapi tiba-tiba tak kenapa dia diculik dan dipenjara bos selama 15 tahun bos ya. 15 tahun di penjara tanpa dia tahu kenapa gue bisa dipenjara, kenapa gue tiba-tiba diculik. Dan parahnya lagi pas di penjara tuh dia sempet ngeliat TV ya. Sebenarnya penjaranya nggak terlalu jelek-jelek amat sih, kayak kamar hotel sebenarnya
ya, ada TV-nya gitu ya. Pas dia lihat TV kayak anjir, istrinya dibunuh men, ya dibunuh, dan tersangka utamanya dia sendiri, si Daeso ini, padahal bukan dia lagi penjara. Artinya dia difitnah nih. Dan setelah itu kalian bisa lihat dia berlatih tinju di penjaranya dengan menggambar gitu ya, bentuk orang gitu, pak kerja tinju gitu ya, demi membalas dendam, mencari tahu siapa nih yang penjarain gua. Bangsat kamu ya, keluarga saya hilang gara-gara Anda gitu. Makanya dia latihan kayak orang gila. Tapi setelah 15 tahun dia dikeluarkan dari penjara ya, dikeluarkan, gak tahu anaknya di mana, istrinya juga udah meninggal. Dan singkat cerita kita diintroduce juga nih sama deutragonis cerita film Oldboy ini, Mido, diperankan sama Kang Hye Jong ya. Ini karakter perempuan ya, salah satu yang paling penting di film ini. Nanti ini sangat-sangat penting perannya, vital sekali dalam plot twist nanti. Tapi si Mido ini diceritakan sebagai pelayan restoran Jepang gitu ya. Jadi ketika si Daeso ini lagi mau pesen ya seafood, live seafood gitu, makan seafood hidup ya, terus dikasih gurita hidup, lu bayangin ya, terus dimakan sama dia. Ya pokoknya singkat cerita mereka akhirnya saling suka, entah kenapa, entah gue juga bingung pas nontonnya kayak kok tiba-tiba suka gitu ya, si Daeso suka sama Mido ya kan, apalagi dia udah gak pernah ketemu cewek, gak pernah ketemu orang lain selama di penjara gitu ya. Terus si Mido juga tertarik nih sama si Daeso, meskipun umurnya kayak agak jauh banget nih mereka berdua. Dan singkat cerita lagi mereka mantap gitu, mereka udah bener-bener intim sekali. Dan akhirnya juga si Daeso ini tahu nih, oh ini yang kemarin penjara gue di sini, dan dia ambil palu, dia bantain semua orang yang ada di penjara tersebut, di lokasi tersebut gitu. Oke, untuk penceritaan gue stop di sini dulu ya. Nanti untuk bagian reveal nanti di akhir nanti lagi. Cuman ya di bagian awal kita bener-bener sebagai penonton dibuat bingung sebingung-bingungnya. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu siapa yang penjarain dia. Kenapa tiba-tiba dia ketemu sama cewek juga di pelayan restoran itu, si Mido itu. Terus tiba-tiba bisa saling suka, tiba-tiba udah mantap-mantapan aja. Kayak ini siapa sih? Ini apa yang terjadi sih? Tapi meskipun kita bener-bener nggak ada eksposisi cerita sama sekali di awal film, gue tetap bisa impress. Gue jamin kalian yang nonton film ini juga bakal ikut terhanyut ke dalam ceritanya. Karena apa? Karena sinematografinya itu keren. Dia bisa mengkombinasikan antara action, ya kan, bisa lihat action kayak misalnya yang nanti kalian bisa lihat scene fight di lorong apartemen. Ini yang mungkin kayak dijadikan referensi juga kali ya untuk film-film action kayak John Wick lah, The Raid juga kan kemarin ada yang scene apartemen tuh. Pasti menurut gua ya itu pasti paling nggak ngelihat dulu tuh koreografi dalam film Oldboy ini seperti apa, karena ini yang cukup ikonik sekali scene-nya. Bahkan kalau kalian perhatiin series Daredevil, kalian coba cek tuh scene-nya hallway fight ya Daredevil ya. Itu gokil men, itu one shot ya, long take ya kan, dari satu lorong gitu dia ngelawan satu orang, dia kan dari level buta kan, sampai kayak orang wah udah sakit-sakitan tetap dipaksa lawan lagi, bangun lagi, udah pingsan bangun lagi gitu. Itu kan keren banget ya dalam long take gitu ya, meskipun angle agak beda, tapi gue yakin itu juga terinspirasi dari Oldboy, karena Oldboy ini ikonik, sangat-sangat keren banget sinematografinya. Cuman tracking men, tracking kanan kiri dong ya, tracking kanan kiri. Jadi dari apartemen kita cuma lihat dari samping, dan itu long shot, one take, lama banget. Dia satu orang, si Daeso lawan fighting lawan semuanya. Kalian udah ingat kan tadi kan dia fighting, dia lawan tembok itu kan, dia latihan tuh selama di penjara. Makanya mungkin dia udah jago gara-gara tiap hari latihan tinju di penjara. Dia lawan itu mereka sampai sanggup bener-bener lawan mereka, padahal dikeroyok-royokin sama mereka semua. Dan banyak banget sinematografik unik yang gue perhatikan di film ini, kayak ya pas dia pertama kali muncul, lihat ada satu orang dia bawa palu ya kan, ditarik gini kayak dikasih semacam garis titik-titik dari arah palu ke kepala gitu. Itu dalam film. Jadi animasi dual dimensi dalam film yang membuat kita kayak anjing ini, wah ini kayaknya bakal terjadi pembantaian gitu ya. Dan secara penggunaan plot ceritanya juga, misalnya kayak di opening scene kalian bisa lihat, loh ini kenapa bisa tiba-tiba ada orang yang nahan orang buat bunuh diri. Dan itu sebenarnya adalah salah satu scene di bagian pertama juga gitu. Jadi diselipin, agak diacak sedikit. Orang mau bunuh diri bawa anjing, terus bener-bener pas dia turun dari bawah gitu kan, kita lihat si Daeso keluar, tiba-tiba di belakang ada yang jatuh dari atas ke mobil, brak gitu kan. Ya gue jujur ya, pas pertama kali scene orang bunuh diri itu gue kaget banget, karena anjing itu kenceng banget, dar gitu kan, kalau lagi jalan biasa tiba-tiba dar, dengan padahal ada orang di belakang yang kita awalnya fokusnya mungkin ke orang ke belakang tuh, yang katanya kayaknya kacamatanya diambil sama si Daeso gitu kan. Ya lagi scene konyol bisa gue bilang, tiba-tiba ada orang bunuh diri gitu. Dan ya scene ini sebenarnya yang bikin gue kayak cukup impress nih sama film Oldboy ini. Kayak ini film aneh banget, banyak juga scene-scene kayak surrealism gitu kan, surrealis ya, kayak si Daeso ini pas lagi di penjara misalnya
ya. Ya, digambarkan ketika dia habis nonton berita istrinya meninggal tuh dia kayak orang gila gitu ya. Dengan semut-semut yang ini yang sebenarnya tuh nggak ada semut. Gue yakin itu kayak cuman otaknya dia doang, halusinasi surrealismnya di situ tuh. Jadi penggambaran visualnya cukup menarik banget. Dan tentunya scene ikoniknya Daesung yang lagi makan gurita hidup yang tadi gue udah bilang tuh. Yang ketika dia ketemu sama si Mido pertama kali ya, si cewek itu pelayan restorannya ya kan. Dia bener-bener makan scene gurita hidup, bener-bener gurita hidup, men. Ya kalau misalnya lu baca di pembuatan filmnya, itu scene take 4 kali. Ya, jadi karena scene take 4 kali artinya lu membutuhkan 4 ekor gurita hidup-hidup. 4 ekor gurita bener-bener dimakan, digigit. Dan itu totalitas sekali lu bisa lihat acting Choi Min-sik keren banget ketika dia kayak bener-bener kayak orang gila, kayak orang ODGJ gitu loh, bener-bener sakit jiwa aja nih orang, bener kayak rambutnya berantakan gitu kan. Lu bisa lihat rambutnya kayak begini, waduh ya, rambutnya mungkin ikonik sekali ya untuk perfilman Korea nih, cukup baik yang niruin juga nih, gue yakin film rambut-rambut seperti ini. Tapi dia dengan itu dia makan kayak orang gila, terus lu lihat tentakel guritanya sampai ke hidung-hidung begini, itu memberikan kesan anjing ini orang sakit nih. Jadi lagi-lagi lu gak bakal menemukan film yang pada umumnya yang kayak penceritaan biasa aja. Kita bisa tertarik lewat dengerin cerita. Enggak, ini kita gak lewat cerita, ini kayak bener-bener lewat sinematografi, lewat actingnya Choi Min-sik yang membuat kita keren dengan musik-musiknya yang musik-musiknya juga unik ya. Musik-musiknya mellow gitu kayak pakai piano, pakai biola, lagu-lagu sendu, lagu-lagu mellow gitu loh. Lu bayangin kayak scene yang tadi ya, yang hallway fight itu yang di apartemen yang tracking begini-begini. Itu lagunya mellow loh. Lagunya mellow tapi lagunya fighting kayak orang gila gitu ya. Angle-angle juga cakep. Abis dia udah bantai semua orang, dikasih lihat shot dari agak di atas mata gitu ya. Si Choi Min-sik udah lagi mulai senyum gini. Lu bisa lihat di belakangnya udah orang-orang udah kayak orang tuh ya berapa tuh 10 orang atau berapa orang lah udah kayak terkapar habis dibantai semua sama dia pakai palu, men. Dan banyak juga adegan-adegan yang gory, brutal abis. Kayak ya ada satu orang namanya Park tuh ya, itu giginya dicabutin, bos. Dicabutin pakai ujung palu, lu tahu ya, sama si Daesung pak darahnya kemana-mana. Jadi ini film yang mungkin di awal-awal lu bukan dibuat untuk berpikir, lu dibuat untuk merasakan, lagi-lagi merasakan film ini. Kesannya apa sih? Ada lucunya ketika lagi naik lift begitu kan. Lagi naik lift kalau bisa lihat si Daesung makan gurita, anehnya kayak gimana, cabutin gigi orang, brutalnya kayak gimana. Jadi itu perasaan yang kayak nano-nano aja, campur aduk pas di awal film ini. Nah, barulah kita sekarang lanjut nih ke bagian keduanya, menuju ke reveal-nya. Oke, jadi pertama kali kita bakal di-reveal juga nih ya, ternyata siapa sih sebenarnya dalang dibalik si Daesung ini yang tiba-tiba ditahan gitu 15 tahun gitu. Ternyata orang tersebut namanya Lee Woo Jin. Dan setelah kita dapetin flashbacknya yang cukup unik juga, penggambaran flashbacknya kayak ya si Daesung yang udah versi tua ini seolah-olah kembali di masa lalu lagi, bisa ditwist lagi. Jadi ada versi mudanya, ada versi yang tuanya. Ini menarik juga penggambaran flashbacknya. Tapi dari flashback ini kita cukup dibuat paham lah. Ternyata si Lee Woo Jin melakukan semua ini, pembalasan dendam ini terhadap si Daesung ini karena Daesung pernah ngintipin si Lee Woo Jin ini lagi berhubungan mantap-mantap sama siapa? Sama kakak perempuannya. Ini agak aneh karena incest lagi-lagi ya. Ya, lu bayangin hubungan satu darah gitu ya dalam sekolah gitu, diem-diem dan cukup aneh. Awalnya kita nggak tahu ya, ternyata itu kakak perempuannya, kita nggak tahu. Jadi ya nontonnya awalnya kayak menarik, tapi ternyata kakak perempuannya oh my god, no way gitu ya. Tapi ini belum yang paling parah, tenang aja, masih ada yang lebih parah dari ini gitu ya. Nah, jadi dari situ dia ngintip, abis itu dia bilang ke temennya jangan sebarin ke siapa-siapa, malah tebarin sama teman-temannya. Jadi sebenarnya villain utama dari film ini siapa? Temennya si Daesung sebenarnya. Ya karena dia nyebarin. Kalau misalnya dia nggak nyebarin, nggak terjadi nih, satu film ini nggak bakal terjadian gitu ya. Nah tapi gara-gara disebarin ini, si kakak perempuannya si Lee Woo Jin ini meninggal, bunuh diri ya, jatuh dari atas waduk gitu ya pokoknya ya. Karena nggak kuat ya, udah diomongin sama orang lain, wah dikira hamil apalah. Ya balik lagi gosip kan, kalau nyebar makin ngaco makin parah gitu ya. Ya ini gara-gara temennya si Daesung nih, dan Daesungnya juga ngomong sih ke temennya gara-gara ngintip itu. Nah makanya semua hal yang kita tonton dari tadi itu sebenarnya balas dendamnya si Lee Woo Jin, yang karena kesal banget nih kakak perempuannya jadi kayak gini nasibnya gara-gara si Daesung.
Daesu. Sebenarnya konfliknya simple ya, tapi makin lama makin aneh, makin membesar, makin kompleks, makin kacau, makin sakit jiwa. Karena nah ini sekarang kita bakal masuk ke plot twist yang paling sakit jiwa, yang paling aneh yang pernah lu tonton mungkin ya. Dimana ketika si Daesu ini akhirnya ketemu sama si Lee Woo-jin di final momennya itu ya, si Daesu ini disuruh membuka sebuah kotak ungu misterius. Nah ini udah paling aneh nih kan kalau ngomongin kotak misterius. Oh dalamnya apa nih? Oh jangan-jangan kayak di film Seven, kalau kalian nonton film Seven David Fincher tuh ya kan, yang suruh buka kotak ternyata si Morgan Freeman isinya pala istrinya si Brad Pitt. Oh itu ngeri banget sih men. Tapi di sini cukup ngeri dengan hal yang berbeda, tapi lebih ngeri kalau buat gua karena konteks ceritanya yang bikin ngeri. Jadi gini, pas dibuka kotak ungunya seperti apa, ternyata ada foto-foto. Ah, foto-foto keluarga. Oh, foto apa nih bang? Gitu ya. Pasti Daesu buka gitu. Pertama ada dia sama istri sama anaknya. Oke, masih aman. Ya kan, memang kan istrinya ada tuh, anaknya udah ada gitu ya. Tapi dikasih lihat perubahan anaknya. Anaknya dari yang kecil, terus habis itu makin gede, udah balita, masih remaja, sampai di akhir ketika udah besar, ternyata anaknya tersebut kita bisa perhatikan di fotonya itu si Nido. Dan singkat cerita lagi, mereka mantap-mantap. Jadi selama ini mereka berhubungan seperti itu, ya itu hubungan ayah sama anak. Incest, lagi-lagi incest. Gila, ini emang kaget jiwa sih filmnya. Jadi mereka berdua ini dihipnotis secara sengaja sama si Lee Woo-jin, dan itu cuman untuk balas dendamnya dia karena kakaknya mati gara-gara si Daesu. Cuman gara-gara itu balas dendamnya, men. Revenge-nya bukan main-main, men. Bukan cuman asal gue bunuh semua keluarga lu, ya kan? Gue bunuh bapak emak lu. Kagak. Ya, gue bakar rumah lu. Kagak. Bunuh dirinya gitu. Atau misalnya kayak di film Kill Bill, satu pernikahan dibunuh semua. Itu mending. Ini bapaknya disuruh mantap-mantap sama anaknya, men. Itu lebih parah lagi sih kalau buat gue. Dan memang betul si Daewoo sampai kayak pas lihat mukanya, dan itu ya pas sumpah itu pas reveal plot twistnya itu salah satu plot twist yang terbaik yang pernah ada yang buat gue ya. Karena revealnya cukup bagus dengan awalnya musik crescendo piano yang ditingkatkan nadanya ding dong 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 makin tinggi. Abis itu masih disempet ditambahin trompet. Kalau lu perhatiin denger soundtrack di belakangnya ya, ada ting tong tong, ada trompet tong. Itu tambah anjir, gue pas pertama kali nonton bangke. What? No. Gitu loh. Oh hell no gitu loh. Gua pas menonton plot twist ini pertama kali, gua tau gak serasa kayak gimana? Serasa kayak ditabrak truk, men. Beneran. Serasa kayak dihantem truk karena sekaget itu gua. Gua gak pernah plot twist, misalnya plot twist sekaget-kagetnya apa sih? Misalnya kayak The Prestige, Shutter Island, yang nge-twist aja kan? Nge-twist yang harusnya begini, oh ternyata begini. Ya, oh begini, oh ini. Enggak, men. Ini udah kayak plot twist sekelas sinetron yang kayak pacarku ternyata ibuku, yang udah model-model begitu. Tapi itu versi sampah kalau sinetron gitu kan, yang kayak kita plot twistnya pun kayak ya elah begini lagi alay. Kalau ini enggak, meskipun ini kayak ceritanya terlalu kayak ngadi-ngadi, tapi ngadi-ngadi dengan konsep eksekusi yang bener. Sinematografinya bagus, musiknya bagus, penempatan semua halnya itu pas, sehingga ketika kita nonton bener-bener kayak kehantem truk beneran. Sedark itu plot twistnya, sekaget dan sedark itu. Ya lu bayangin aja, men. Ya lu selama 15 tahun di penjara ketemu cewek, terus lu ewek gitu kan, terus itu ternyata anak lu gitu, kayak itu anjir, men. Dan lu bisa perhatikan ketika dia nggak mau si Lee Woo-jin ini kasih tahu ke si Nido gitu ya, kalau misalnya ternyata dia bapaknya selama ini, nggak mau dikasih tahu dong ya kan, nggak mau dikasih tahu. Dia sampai mohon sampai si Lee Woo-jin sampai gua bakal jadi anjing lu, gua bakal jadi pelayan lu, gua bakal jadi budak lu, jadi semuanya. Dia sampai bilang kan jadi anjing, dia bener-bener jadi anjing, men. Jadi kayak bener-bener gitu. Itu acting gila, men. Choi Min Sik anjir banget, men, acting, men. Lu bisa lihat kayak pas lagi jadi bapak brutal bawa palu itu kan. Itu kan keren, itu badass dapat. Lagi konyol, ada lah konyolnya gitu, lucunya. Tapi ketika jadi kayak orang gila yang bener-bener menjatuhkan harga diri gitu ya, demi anak lu, biar nggak tahu kejadian aslinya, dia sampai kayak anjing. Bahkan sampai potong lidah. Nah ini lagi, men. Ini ya shotnya gila banget yang ketika dia potong lidah yang kayak anjir, itu brutalnya. Men, parah banget.
Ini parah banget. Salah satu hal yang paling disturbing di film ini, dan memang ini film disturbing parah karena maksudnya gak cuma secara eksekusi, tapi memang konsep filmnya aneh banget, men. Lu bayangin sampai potong lidah itu ngeri. Jadi memang film ini benar-benar berani sekali untuk menampilkan hal-hal yang negatif sekali. Misalnya kayak tadi, misalnya cabut gigi, bener-bener cabut gigi. Ya, abis itu lidah potong lah. Ya, hal-hal momen seperti ini, bahkan adegan-adegan seks ya bisa gue bilang yang ditampilkan juga belak-belakan di film ini. Jadi ini film memang bukan buat anak kecil, bukan anak, kalau misalkan masih kecil jangan nonton film ini. Dan intinya dari seluruh film Old Boy ini, yang lu bakal rasakan adalah semuanya desperate, semuanya rasa hampa, rasa sakit hati yang luar biasa mendalam dari awal film sampai ke akhir film. Di pemuncak akhir, di plot twist. Jadi ini plot twist bukan sekedar murahan yang kayak tadi kayak sinetron bla bla bla, tapi memang secara eksekusi dari awal film setiap scene-nya itu dibangun sedemikian rupa. Memang sehingga membuat penonton kita ikut sakit hati. Kita ikut, anjir, Daesu ini, aduh, ini karakternya bener-bener harga dirinya udah jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Lu gila, bener-bener lu perhatiin misalnya kayak di final moment ya, terutama di ending filmnya, lu bisa lihat ya perubahan mukanya si Daesu ketika dia ketemu lagi sama si anak ya, si Mido. Untungnya Mido belum tahu kejadian aslinya. Ternyata selama ini dia bapak belum tahu, dan bener-bener gak dikasih tahu, gak ada kelanjutan dari film ini gitu. Jadi ya dia ketika dia peluk, kita di close up mukanya si Daesu yang lagi meluk anaknya itu, ya kan, yang awalnya senyum karena lega, mungkin ya lega, anaknya nggak tahu atau gimana, tapi dari senyum itu kita bisa perubahan mulai jadi orang yang kayak sakit hati, sakit jiwa, kayak gitu loh. Kita bener-bener greget banget kita. Dari satu senyuman kita bisa track back satu film itu kita nonton apa dari tadi. Itu luar biasanya film Old Boy ini. Dan ini langsung track back lagi nih ke awal-awal scene, misalnya kayak di penjara, di hotel yang penjara itu kan kamar dia. Itu kan ada satu lukisan. Lu perhatiin deh, lukisannya juga sama. Itu lukisan antara senyum atau marah tuh gak jelas juga tuh. Yang lukisan lu perhatiin deh. Itu pasti ini ngomongin reference nih, ngomongin track back antara mukanya si Daesu di akhir momen gitu loh. Dan kesimpulan yang bisa gue berikan untuk film ini ya, ternyata bisa loh film dengan plot twist se-absurd, se-random ini. Maksudnya kayak absurd banget kan. Maksudnya kayak lu kalau misalnya bikin film-film luar biasa, masterpiece, kayak misalnya Godfather, Schindler's List gitu, film-film berkelas, film-film Hollywood gitu kan. Hollywood gak bakal kepikiran bikin cerita kayak gini gitu loh. Hollywood ya filmnya yang masih lebih soft gitu. Mau filmnya Clockwork Orange pun nggak gini-gini juga, nggak gini-gini amat gitu ceritanya Stanley Kubrick. Ini benar-benar udah di luar batas manusia. Inilah film-film Asia. Inilah keunggulannya Korea dibandingkan Amerika. Dia bisa memberikan cerita yang gak pernah terbayangkan sama sekali sama film-film Amerika. Yang mungkin film-film Amerika menang dari sisi elegannya, dari sisi sinematografi. Tapi di sini lewat plot twist yang segila ini, se-absurd ini, ceritanya juga se-dark ini gitu ya. Itu pun bisa dikonsepsikan menjadi sebuah film yang memang bisa dinikmati sama semua orang tanpa kita berasa kayak film misalnya kayak Serbian film. Wah, kalau kalian tahu kan, harusnya kalian tahu yang suka film-film yang aneh-aneh, ngaco-ngaco tuh, Serbian film itu parah banget kan. Mungkin film paling disturbing, yang paling ngaco yang pernah orang tonton gitu, atau Human Centipede maybe. Ya film-film model seperti itu bukan film yang bener-bener film, bukan sinema kan. Itu kan film yang cuma sekedar kayak gue lagi gabut, kayaknya gue butuh film yang mengadrenalin kan, butuh jantungan bang, gue nonton lah Serbian film gitu. Ya itu buat orang-orang kayak ya orang-orang psikopat lah. Nggak lah, maksudnya ya oke, buat manusia, buat senang-senangan, seru-seru, tapi itu kan cuma sekedar brutal-brutal aja. Menurut gue gak ada ceritanya gitu loh. Gak ada whole package movie yang ditawarkan dari segi estetika, dari sinematografi, dari acting, dari berbagai macam, itu gak ada. Yang penting gore sampai mampus gore. Lu nonton film demi gore kan gitu. Tapi Old Boy ini beda, men. Ini Old Boy ini menurut gua luar biasanya adalah ya brutal gore, filmnya absurd tapi bisa dibungkus sedemikian cantik sekali lewat ceritanya. Dan balance tentunya menjadi kata kunci utama untuk film Old Boy ini, karena balance ini yang memberikan nuansa film ini menjadi lebih kompleks. Dalam artian ada komedinya, ada momen action dramatisnya, ya kan? Ada momen sedihnya, momen drama, momen kayak anjirnya gitu. Ada momen ngagetinnya, plot twistnya, ada momen gore-nya. Jadi serasa lu makan permen nano, ada asam, manis, asin. Itu semua jadi satu di mulut lu dalam in a good way gitu loh. Tanpa lu cuma ngerasa satu side doang, cuma ngomongin gore doang. Enggak lah. Ini film luar biasa menurut gua. Makanya maklum aja kalau misalnya ini salah satu film terbaik sepanjang masanya Korea menurut orang gitu. Oke, itu aja dari Ngelantur untuk
untuk film Old Boy ini gue bakal kasih final score 9,4/10 alias top Marco Top. Ya, baik lagi kayaknya belum pernah ada yang di bawah top Marco Top nggak sih selama Old Bad Gold? Iya ya, selalu loh. Kalau kalian perhatiin di setiap episode Old Bad Gold selalu dapat filmnya yang top Marco Top semua di atas 9 dalam artian gitu. Apalagi ya ini udah pasti lah, ini gila men. Ya ini salah satu film favorit gue selain Taxi Driver. Gue juga suka kalau film Korea gitu ya. Dan masih banyak lah. Cuman ini yang beda dari yang lain lah. Oke, kalau kalian punya pendapat yang beda seputar film Old Boy tahun 2003 ini, kalian tulis di kolom komentar ya. Langsung debatin aja, kita tulis argumen kalian masing-masing biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, jangan lupa juga kita punya baju official merchandise dari Ngelantur nih, baju Samurai Vader nih, gue yang gambar pakai tangan gue sendiri, men. Keren banget ya. Samurai Vader tuh, lihat. Ini bener-bener gambar gue, sketsa gue, idenya juga dari otak gue. Jadi kalau kalian pengen beli, linknya gue juga taruh di bawah. Spider Fisher udah habis, stoknya nggak bakal gue rilis. Lagi-lagi kalau film ini, kalau ini Samurai Vader, kalau misalnya udah habis bajunya nggak bakal gue rilis desain barunya, desain yang sama gitu, karena ini cuma sekali desain aja ya. Seninya itu value-nya mahal, men. Oke, jangan lupa juga kita punya membership community. Di join nih, member-member kita udah banyak sekali ya. Jadi kalian bisa join supaya dapat banyak video tambahan, live tambahan, Discord discuss gitu ya. Official merchandise dari Ngelantur bisa di diskon juga. Ya banyak tingkatan, ada critical thinking, ada Ngelantur thinking. Critical thinking cuman 1.000 per hari, men. 1.000 per hari dapat benefitnya luar biasa lagi. Oke, grup Telegram jangan lupa biar kita bisa ngobrol-ngobrol sama Ngelantur Corps yang lainnya seputar perfilman dan TV series. Join aja, linknya gue taruh di bawah ya, grup Telegram kita. Oke, kita jumpa di segmen video berikutnya. Bye bye semuanya.